Pada video kali ini, gua akan memeras, mengulas, sampai meremas alur cerita film dari Lan Kwai Fong 3. Film ini sebenarnya hampir sama dengan sequel film dari Lan Kwai Fong 1 dan 2. Yang menjadi plot film ini tentang percintaan anak muda sampai pagar makan tanaman. Oh ya guys, bagi kalian yang lagi dilanda mabuk asmara, mungkin lagu ini bisa membantu kalian untuk mendapatkan hati si doi. Dan dipastikan doi bakalan klepek-klepek. Bagi yang penasaran, bisa cek linknya di deskripsi ya. Oke lah, daripada kebanyakan cincong yuk guys, kita kocok alur ceritanya. Di awal film, kita kenalan dulu nih sama pemeran dari film ini. 派人查牌，身份證叫乜名啊？ 你到國嚟，我可唔可以將個名問埋我嚟呢度？好心你啦，嚟再跟咗我德國仔去 Berlin 嚟個間房做。唔該，咩名啊 Sarah。Yeah， 好得㗎。 Di awal film, menceritakan Jenna, Sarah dengan Papa pergi ke suatu klub malam yang bernama Lan Kwai Fong. Seperti biasa, di sana sudah dipenuhi para pengunjung yang ingin menikmati gemerlapnya dunia malam. Pada saat di dalam, mereka sudah dipantau oleh sekawanan pejantan yang memandangi indahnya bodi mereka. Usut punya usut, Sarah ini sudah bertunangan. Namun saat ini Sarah sedang bersedih dikarenakan sedang ada masalah dengan pasangannya yang bernama Shin. 喂，幾大方？呢幾年生日唔係你忙就我忙。都有啦，唔使 count down 啦，我去一陣。 Lalu Jenna mengatakan agar Sarah bisa melupakan Shin dan mencoba mencari pasangan yang baru. Tak lama kemudian, datanglah Mai bersama Jackie. Oh ya, Mai ini adalah pemilik dari Lan Kwai Fong. Dan Jackie adalah seorang manajer di klub itu. Yang lalu mendatangi meja Sarah dan kawan-kawan. Tak lama kemudian, datanglah seorang gadis yang tak kalah bohainya bernama Jolie. Jolie ini adalah saudaranya Mai di luar negeri. Dari scenes ini, terlihat Jackie yang memandangi Jolie teringat dengan mantan pacarnya bernama Marvis yang dari episode sebelumnya. Yang masih membuat diri Jackie selalu merasa bersalah. Nah, saat Mai memperkenalkan Jolie kepada Jackie, Mai mengatakan agar Jackie bisa menjaga Jolie. Dari sini sepertinya Mai ingin menjodohkan Jolie kepada Jackie. Lalu mereka melanjutkan party mereka. Dikarenakan suasana malam sudah semakin memanas, mereka menaiki stage untuk berjoget-joget sambil diiringi lagu Jika Jidu. 佢個人。我唔介意你有多一個選擇。 Ternyata saat di atas stage, dilihatlah dengan seorang gadis berambut pirang bernama Hijau. Dia adalah seorang model majalah dewasa. Gadis ini menyimpan dendam kepada Jenna dikarenakan dulu Jenna mempermalukan dirinya saat kontes pemilihan model. Gak mau kalah, Papa juga menunjukkan kemelukan indah tubuhnya dengan berjoget-joget bersama sekumpulan pria hidung belang. Namun saat Papa digeranyangi, terciumlah aroma tak sedap dari tubuh Papa. Papa yang menyadari hal itu langsung ke toilet untuk menyemprotkan parfum ke sekujur ketiaknya. Tak lama kemudian, datanglah Hijau yang langsung menertawai wajah Papa. Namun tak tinggal diam, Jenna dan kawan-kawan segera melerai masalah ini. Dari sini terlihat Papa sangat malu akan wajahnya yang tak cantik jelita. Dan ia menginginkan seorang pria yang mau menerima segala kekurangannya. Lanjut pada esok harinya, mereka semua sedang berolahraga di sebuah tempat gym. Seperti biasa, mereka di sana menjadi idaman kaum colikiawan.
Dikarenakan bodi mereka yang aduhai, terlihat para pria-pria di sana pelotot memandangi kemolekan tubuh Jenna dan kawan-kawan. 得嘅咧就係美國仔，我貪佢哋夠 play。聽我話咧，泰國仔嘅前奏功夫咧就係最多謝。佢越 high，務求令到你有咁大聲嗌咁。 Tak lama kemudian, telepon Sarah berdering. Ternyata telepon itu berasal dari Shin yang mengajak Sarah ketemuan nanti malam. Pada malam harinya, Sarah dengan On The Gang sudah sampai di klub malam. Yang lalu bertemu dengan 4 pria hidung belang. Keempat pria ini langsung gercep merayu Sarah dan kawan-kawan. 我名係慣啊，單字一個種，我叫水腫啊，你叫阿腫㗎啦。你可以叫阿 Jo。佢係英國特色嘅。 Salah satu pria bernama Parker sangat lihai mengenai dunia perkudaan. Dan lalu Parker terkesima dengan sifat pendiam Papa. 當男性從後進入嘅時候咧，大佬正講。 Tak lama kemudian, datanglah teman Jenna bernama Kim. Dari scenes ini terlihat Kim sangat mesra dengan Sarah. Jenna yang menjadi obat nyamuk langsung meninggalkan mereka berdua. Di percakapan mereka, Kim mengajak Sarah untuk pergi ke Korsel. 呢啲嘢好邪，做夫妻係有講唔明。禮拜日得唔得閒啊？阿 May 同佢啲 friend 教。 Ternyata, Jenna yang notabene-nya penikmat rumput tetangga langsung merayu tunangan Sarah untuk berjoget ria bersama. Pada esok harinya, seluruh penikmat Lan Kwai Fong diundang ke acara cruise party oleh May. Tak lama kemudian datanglah Sarah dengan tunangannya yang langsung berkenalan dengan Kim. Terlihat semua undangan sangat menikmati party tersebut. 佢哋家住搞個咁開心嘅 boat party。 Dan lalu mereka sepakat untuk berangkat ke Korsel dalam 2 minggu ke depan. Kecuali Papa yang tidak bisa ikut dikarenakan harus pergi bekerja. Lalu mereka semua meninggalkan Sarah dengan Kim untuk berduaan. 如果我都仲係想要激情咧， Ternyata Jenna yang dari awal tertarik dengan tunangan Sarah langsung menggeranyangi Shin. Tanpa pemanasan, Jenna langsung menikmati batang singkongnya Shin di dalam air. Di sini Shin sempat menolak untuk diajak kuda-kudaan. Di tempat lain, Jackie lagi merenungi nasibnya. Lalu didatangilah oleh Jolie. Entah apa yang merasuki Jackie yang langsung menikmati basahnya bibir Jolie. Usut punya usut, ternyata maksud Jackie mencipok Jolie agar May percaya bahwa Jackie memiliki hubungan dengan Jolie. Dan lalu Jolie berlari ke atas dek kapal. Ternyata Jolie lagi berada di tempat berbahaya. Jackie yang melihat itu segera ingin menolongnya. Namun Jolie tak memperdulikan Jackie dan Jolie pun langsung mencemplungkan diri ke dalam air. Lanjut pada malam harinya, Jolie yang sudah hamsyong ada masalah dengan seorang pria. Jackie yang melihat hal itu lantas melerai pertengkaran mereka. Di sini sempat terjadi baku hantam. Beruntung dilerai oleh pihak security. Dan lagi-lagi Jolie berlari ke atas gedung. Ternyata Jolie ini memiliki kebiasaan jika lagi abruk, senang dengan tempat yang berbahaya. Dikarenakan tindakan berbahaya dari Jolie, sehingga membuat kerumunan warga sekitaran Lan Kwai Fong. Dan datanglah polisi India yang ingin menangkap mereka. Jackie yang mengetahui hal itu lantas membondong Jolie untuk berlari. Dan Jolie pun disembunyikan di sebuah tong sampah. Pada akhirnya Jackie digelandang ke Kapolsek setempat. Vince berpindah ke Papa yang lagi asik berduaan dengan Parker. Lagi asik-asiknya merayu, datanglah sekumpulan wanita yang langsung mendorong Papa, sehingga membuat Papa pun terluka. Parker yang melihat kejadian itu, berusaha menolong dan mengobati Papa di rumahnya Parker. Secepat kilat Papa sudah berada di rumahnya Parker. Terlihat Parker ini seperti sosok seorang psikopat.
Dan ternyata papa hanya bermimpi. Dan akhirnya sampailah di rumah Parker. Ternyata Parker adalah pria yang romantis dan perhatian, yang langsung mengobati lukanya. Papa yang tersentuh atas perhatian Parker lantas memberikan gawangnya kepada Parker untuk dibobol. Di tempat lain, ternyata Jackie sudah lepas dari jeratan hukum dan bertemulah dengan Jolie. Di sini Jolie sangat kecewa dengan sikap Jackie yang melemparnya ke tong sampah. Namun Jackie menjelaskan bahwa ia tadi sedang abruk dan dikejar pihak kepolisian. Beruntung kita berdua tertangkap. Jolie yang mendengar penjelasan Jackie lantas membuat hati Jolie berbunga-bunga sehingga membentuk kisi-kisi cinta di antara mereka berdua. Karena kerongkongan mereka yang sudah kering, lalu mereka pergi ke sebuah supermarket untuk membeli minuman. Lalu saat membayar, bertemulah dengan Rain, pemeran Lan Kwai Fong 2. Nah, saat akan keluar toko, ternyata bertemulah dengan begundal-begundal tadi di klub. Tanpa babi bu, mereka langsung menyerang Jolie dan Jackie. Alhasil batok kelapa Jackie terkena botol. Singkat cerita, Jolie mengobati batok kelapa Jackie di rumahnya. Karena merasakan ketulusan hati Jackie, lalu Jolie memberikan hadiah spesial kepada Jackie, yaitu kehangatan goanya. Namun di sini Jackie menolak goa itu, lalu Jackie pun berlalu pergi. Di tempat lain, Sarah sedang mempersiapkan keberangkatannya ke Korsel. Ternyata Shin yang lagi pengen ingin berkudaria dengan Sarah. Namun di sini Sarah menolaknya. Sebenarnya si Shin ingin memperbaiki hubungan mereka yang sudah renggang dan merencanakan pernikahan. Namun di sini Sarah tak lagi memperdulikannya. Secepat kilat, mereka sudah berada di bandara. Secara tiba-tiba Jenna mengatakan tidak jadi ikut ke Korsel. Dikarenakan ada rencana mendadak, lalu Sarah dan Jolie sepakat untuk berangkat berdua saja. Pada esok harinya, Parker mendatangi TK tempat papa bekerja. Di sana Parker mengungkapkan bahwa ia ingin menjalani hubungan yang lebih serius dengan papa. Sebenarnya sih papa masih ragu, dikarenakan trauma akan kisah cintanya yang selalu kandas. Vince berpindah ke Sarah dan Jolie yang sudah berada di Korsel. Di sini terlihat kedekatan Kim begitu mesra dengan Sarah. Pada malam harinya, Kim mengajak Sarah dengan Jolie ke klub malam untuk senang-senang dan happy-happy. Welcome to Korea. 男男女女交流下啫。 Niat berbagi kebahagiaan, Sarah mengirimkan video kemesraannya dengan Kim kepada Jenna. Ternyata Jenna lagi di private club bersama Shin, tunangannya Sarah, yang lalu memperlihatkan video itu kepada Shin. Sontak membuat hati Shin hancur berkeping-keping. Jenna yang sedari awal mengincar batang singkongnya Shin, langsung saja merayunya. Dan akhirnya Jenna pun berhasil menunggangi Shin. Kembali ke Sarah yang sudah dimabuk kepayang, tanpa rasa bersalah, meninggalkan Jolie sendirian bersama dua pria tak dikenal. Lalu, Sarah dengan Kim bergegas ke sebuah penginapan. Nggak mau kalah, gawangnya Sarah pun akhirnya dibobol oleh rudalnya Kim yang sudah mengeras. Tak lama kemudian, Kim mendapatkan telepon dari pihak kepolisian yang melaporkan bahwa Jolie sudah digerogoti oleh dua pria yang tak dikenal, yang lalu membuat hati Sarah menjadi sangat bersalah. Lalu, datanglah sesosok wanita. Ternyata dia adalah istri dari Kim. Dari sini terbongkarlah bahwa si Kim ini adalah seorang buaya darat. Karena merasa telah dibodohi, Sarah lalu menempeleng Kim. Tak cukup sampai di situ, sang istri pun ikut-ikutan menempeleng Kim. Singkat cerita, Jolie dirawat di sebuah puskesmas. Ia mengalami depresi yang mendalam. Lalu Jackie yang mendengar kejadian itu, langsung cus terbang ke Korsel untuk merawat Jolie. Ya, dari sinilah jentik-jentik cinta mereka bersemi.
Sampai pada akhirnya Jolie sudah diperbolehkan untuk pulang. Saat perjalanan, Jackie mengungkapkan perasaan bahwa ia ingin selalu bersama Jolie. Namun di sini, Jolie mengungkit masa lalu Jackie bersama Marvis. Dan Jolie mengatakan bahwa ia tidak pantas untuknya. Lalu Jolie berlalu pergi meninggalkan Jackie. Singkat cerita, Sarah sudah pulang ke rumahnya dan melihatlah Shin sedang memblender foto-foto mereka. Shin yang sudah geram memperlihatkan rekaman kemesraan Sarah dengan Kim. Tak diduga, Sarah juga memiliki video rekaman Shin yang lagi berkuda-kuda dengan Jenna. Ternyata, video itu diambil oleh Hee-joo dan Shin pun disiram air blender dengan diakhiri pecahnya akuarium kenangan mereka. Singkat cerita, Jackie melakukan hal berbahaya seperti Jolie. Tak lama kemudian, datanglah Jolie meminta agar Jackie segera turun. Karena ingin mendapatkan simpati dari Jolie, Jackie mencoba berjalan di sebuah besi. Jackie mengungkapkan bahwa ia ingin menjalani hubungan yang serius dengan Jolie. Jolie yang sebenarnya memiliki perasaan dengan Jackie, langsung memeluknya. Dan mereka berdua pun terjun bebas dengan bantuan seuntai kawat yang terikat di badan Jackie. Sesampainya di bawah, Jolie berbisik mau menerima cinta Jackie. She said fucking yes! Penutup film, diadakanlah party hari Natal di Lan Kwai Fong. Jackie berbahagia dengan Jolie. Papa yang sudah operasi plastik menjadi cantik. Jenna yang disiram air oleh Sarah untuk balas dendam. Dan Sarah memberikan kesempatan kepada Shin untuk memperbaiki hubungan mereka. Lalu film pun tamat. Oke guys, begitulah alur cerita film dari Lan Kwai Fong 1, 2, dan 3. Bagi kalian yang masih penasaran, bisa ikuti alur cerita filmnya sedari awal. Pelajaran yang kita bisa ambil dari film ini, janganlah terlalu percaya dengan orang yang baru kita kenal. Dan juga jangan sekali-sekali mengusik hubungan orang lain. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Seperti biasa, bagi kalian yang suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan film asupan gizi dari channel ini. Saya undur diri, see you next video and bye-bye.